Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Semat bersama Dava Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Untuk session kali ini kita akan mereview beberapa cara aplikasi menyemprot agar tepat sasaran, di mana musim kemarau ini hama yang sering muncul adalah kutu kebul, trip apis, dan beberapa hama yang lainnya, terutama ulat. Kita kebetulan berada di bedengan kita, lahan kita yang dulunya bekas gada evo. Ini kita tanami yaitu berupa igotavi, yaitu kategori cabai keriting. Ini sedikit bermasalah seiring dengan juga letak lahan, juga letak tanah. Penyebabnya banyak faktor. Juga di sebelah kiri kita berupa tanaman timun, sebenarnya tidak disarankan dalam satu lokasi seperti ini guys, karena tidak memungkinnya juga lahannya adanya itu cocoknya tanamannya itu. Maka itu kita intensifkan di pencegahan hama penyakit seiring dengan hama yang menyerang, yaitu golongan trip apis, juga si timunnya dari kejauhan sebagai tanaman inang berupa jamur yang beberapa waktu kita tayangkan, yaitu embun tepung dan trotol. Nampak dikejar seperti ini. Ini kita lihat cara aplikasi penyemprotan dari teman kita yang berada di sana. Secara teori melihat menyemprot mudah, namun sebenarnya sama-sama bisanya, cuma yang membedakan tingkat efisien, tepat sasaran, juga penghematan di obat-obatnya, sehingga nanti yang seharusnya jadi 5 tangki biar tidak jadi 4 tangki. Artinya hemat 1 tangki, bila dihitung nanti kali berapa lahan juga habisnya juga banyak. Untuk langkah yang pertama yaitu berhubung ada 2 bedengan, usahakan jalan 1 langkah atau dari sisi saja guys. Nampak seperti ini, dari sisi berjalan ke samping, artinya sebelah yang disemprot ini fokusnya yaitu atas bawah, artinya hama yang berada di atas juga berada di bawah nanti akan terkena. Ini jika 2 sisi kiri kanan nanti saat yang pindahan sisi kiri ke sisi kanan ini ada beberapa pestisida yang tidak digunakan sehingga terbuang dengan percuma. Ini nampak ada 2-3 tanaman yang godang, bisa terlewati, bisa digunakan untuk tanaman yang lain. Ini di kerannya kebetulan kerannya itu adalah keran kopling. Saat ditekan keluar, saat dilepas menutup sendiri. Itu salah satu juga kelebihan dari tangki sprayernya. Nampak gejala di tanaman kita seperti ini guys. Ini memang secara teori cabainya memang cabai keriting, ada wajahnya jika daunnya juga keriting. Namun seharusnya tidak keriting seperti ini. Jika keriting seperti ini nantinya mempengaruhi buah sehingga kurang maksimal untuk panjang buah, jumlah buah, juga ketahanan terhadap hama penyakit. Ini memang sudah terlanjur seperti ini. Ini memang dikondisikan lahan bekas, memang hasilnya seperti ini. Memang kita sudah mengantisipasinya, sudah memprediksinya, namun ini diberi hidup seperti ini. Alhamdulillah, karena masih mau hidup guys. Biasanya saat masih kecil juga sulit hidup karena biasa lahan bekas seperti ini. Salah satu penyebab keriting yaitu banyak faktor, terutama di cabai keriting atau cabai kecil guys. Biasanya yang seidentik dengan keriting ini juga berpengaruh pada daunnya. Kita ambil contoh saja, kemarin kita aplikasi pemberian pupuk. Nampak pupuknya di bawah seperti ini. Ini bisa juga terlalu dekat, bisa juga terlalu
nitrogen berlebih. Ini kesimpulan yang kita amati yaitu nitrogen berlebih karena kita memakai SP, ZA, kemudian NPK, di mana sebenarnya cabai yang disarankan pupuk tugal ini kurang efektif karena bisa menimbulkan keriting seperti ini. Ini dikondisikan karena lahan bekas, asumsi kita adalah menambah unsur yang sudah habis dimakan tanaman yang sebelumnya, maka dari itu kita tugalkan di sebelahnya. Kemungkinan nitrogen diserap dalam jangka cepat, berdampak di tidak kuatnya di daun-daun atas sehingga meriting-meriting seperti ini. Juga didukung dengan cuaca yang kurang bersahabat, panas terik. Juga ada sebelah kita timun, trip apis pasti menyerang di titik-titik tumbuh yang dimana tidak terlihat, namun setelah terhisap menjadi daun keriting seperti ini. Ini antisipasi kita yaitu kita penambahan berupa unsur hara mikro, terutama mengandung boron, terutama mengandung kalsium, juga mengandung silika guys. Ini adalah salah satu kandungan boron, kandungan kalsium, kandungan silika yang kandungan ini dibutuhkan untuk merangsang klorofil daun, juga menambah kekebalan di daun-daunnya. Nampak kita semprotkan. Juga insektisidenya yang kuat, kebetulan ini kita memakai P-metrozin, juga pemakaian progen yaitu fipronil, 25 gram kita mix jadi satu. Dalam fipronilnya kita jadikan 5 tangki, kemudian pupuk daunnya memakai Santa Mikro 2 dan pemakaian Nutrigan dari Sundava, itu juga ada zat pengatur tumbuh, NPK-nya lengkap, juga ada unsur mikronya. Nanti kita lihat di lokasi pengaduan obatnya. Ini kita lihat cara aplikasinya. Juga ada pelekat guys, pelekatnya jangan lupa yang bagus yaitu Besmor, yang bagus lagi Apsa. Mungkin ada pilihan pelekat yang lain, silahkan. Yang kita pakai Besmor dan Apsa biasanya, cuma kita stoknya adanya Besmor. Nampak seperti ini. Ini meskipun daunnya sedikit keriting, nanti diharapkan bisa berbuah seadanya. Nampak seperti ini. Ini alhamdulillah buahnya melintang-melintang ke sini, terlihat keras, juga panjang karena fokus terhadap pembesaran buah, tidak ada fokus cabang. Memang dilihat dari kualitasnya buahnya bagus, namun dilihat dari hasilnya nampak terlihat kurang karena cabang-cabangnya yang sedikit pendek, sedikit tidak begitu merekah, sehingga berpotensi mengurangi hasil untuk produktivitas di tanamannya. Ini masih bisa dikondisikan. Jika ini nanti harga cabai 60.000, 50.000, ini pasti masih aman guys, bahasa Jawanya masih nutut untuk biaya produksinya. Ini nampak seperti ini. Ini meskipun buah namun masih elegan, masih fantastis. Buahnya juga bisa memanjang. Ini yang sedikit terparah seperti ini. Ini dikondisikan juga cabai ini tidak senang terhadap air guys, maka dari itu ini kondisi di bawahnya masih basah seperti ini, namun di pinggir-pinggirnya terlihat pecah-pecah. Pecah-pecahnya ini membuka ruang sehingga malah bagus untuk perakaran di bawahnya. Mbak, seperti ini kita sedikit kita sampingkan di lahan kita yang bekas cabai. Ini kita berfokus di lahan kita yang emola, di lahan sebelah, desa sebelah. Ini sampai ujung ke sana guys, kurang lebih totalnya ada 3.000, namun yang hidup kurang lebih 2.000 berapa nanti sudah cukup alhamdulillah. Ini kita lihat di lahan kita yang timun, nampak seperti ini. Ini di bawahnya juga sama, ada cabenya seiring dengan masih produktif. Nanti yang sebelah kanan ini kita sudah
babat, seiring dengan di bawahnya ada tanaman cabai hijaunya. Ini kita lihat untuk insektisidanya seperti ini. Insektisida yaitu di dalam timba ini adalah yang sudah kita mix antara fipronil dan bemetrosin, obat anti keriting, anti kutu kebo dan anti ulat. Nampak di kejauhan yaitu pelekatnya Besmor, Santa Mikronya untuk merangsang pertumbuhan daun, juga ada Nutrigan. Jika tidak ada Santa Mikro, cari aja yang berbasis mikro, karena keriting ini sejatinya kurang nutrisi penguat sel-selnya, bisa juga dari isapan. Yang jelas bila dibandingkan dengan kandungan nitrogen, fosfat, kalium, unsur mikro ini lebih berperan dibanding pupuk daun yang lain. Nampak seperti ini Santa Mikro 2 karena fasenya fase pembuahan. Yang satunya adalah Nutrigan, cari ada di produknya Sundava. Ini dirancang biasanya untuk tanaman-tanaman sakit, mulai dari sakit akibat asam-asaman sampai kurang unsur. Ini adalah dalam satu saset sebenarnya untuk 20 liter air. Ini kondisi tangki kita yang 15 liter. Ini rada sudanin saja, oke berarti. Kan wili 15 lah. Aja bek-bek. Paling kok ben ngisori timun ben kena. Ini kita prioritaskan untuk pemberantasan hama yang berada di bawah timun. Ini juga ada Igotavi kita, di sebelah sana juga ada Igotavi kita yang berada di sebelah timun, rumput gajah, dan milik kita. Kurang lebih gitu guys. Ini adalah sumber air P2T. Ini mesinnya sedikit berisik karena seiring dengan suara mesin. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti sempat kuaber ono terus misalnya timun kuwi. Misalnya timun ya baru ngepak timun. Oke deh. Mana-mana nang. Iya. Kuwi karepmu lah sing penting bodohe emang caramu nyemprot wis bener. Cuma karena arang-arang kan kok mateni ta karepmu. Ya wis. Ya nek ngembroh mlaku entek nuban ora nek iki. Tapi sijine mah nek sing kurang kelompok kok. Mesti ya rada wis bener jarake karo sembrane bener, cuma rada dingin sithik ngono. Tak yo arang.